Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Moderator, teman-teman PPSN yang hadir maupun yang ada di daring. Boleh saya dibantu untuk slide-nya? Ya, saya akan mencoba melihat pemimpin dambaan umat ini dari dua aspek, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan pendekatannya adalah kita ingin melihat bagaimana kita ingin mencapai pendidikan dan kesehatan kita ini di masa depan, minimal 2045, apa yang ada kita sekarang, dan untuk mencapai yang Indonesia Emas 2045 itu, pemimpin seperti apa yang kita dambakan. Slide berikut. Ya, kita barangkali harus sering-sering melihat kembali cita-cita kemerdekaan, karena sering sekali apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita rasakan sehari-hari, kurang menggambarkan kembali cita-cita kemerdekaan kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Slide berikut. Nah, situasi sekarang kita masih melihat bagaimana sulitnya anak-anak di desa untuk pergi sekolah. Kadang-kadang ada jembatan seperti ini, kadang-kadang harus menyeberangi sungai, meskipun di tengah-tengah kota banyak sekali jalan tol yang sudah dibangun. Dan kita lihat dari segi indikator kesehatan, stunting kita, ini Pak Fasli ahlinya, mungkin di beberapa tempat masih 20-30%, dan ini kan berarti bahwa generasi yang akan datang karena kekurangan gizi kronik itu akan mengalami pertumbuhan fisik maupun kognitifnya tidak seperti yang kita harapkan. Sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, meningkatkan anggaran belanja pendidikan, berbagai beasiswa, kemudian juga puskesmas kita sudah 10.000 lebih tersebar di seluruh Indonesia, dan Pak Habibie, waktu Presiden Pak Habibie itu sudah mencanangkan adagium pembangunan berwawasan kesehatan, dan satu hal kami dari kalangan tenaga kesehatan amat menghargai sekali, pada tahun 2014 kita mulai BPJS, karena kami yang di lapangan merasakan sekali, 10 tahun yang lalu, mungkin 10 orang yang akan dioperasi, harusnya dioperasi, barangkali hanya 3 orang yang bisa kami laksanakan. Karena yang 7 tidak ada biaya untuk melaksanakannya. Tapi sekarang boleh dikatakan, dengan segala kekurangannya, BPJS ini memungkinkan orang yang harus diobati dan dioperasi. Mohon dicek mute dan unmute-nya, Prof. Dokter yang melaksanakan operasi itu tidak bersentuhan dengan pasien. Dokternya ada di konsol komputer sebelah kiri. Asistennya yang memegang beberapa alat, dan dia seperti main game itu melakukan pemotongan, penjahitan. Dan itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dibandingkan dengan langsung dia melakukan operasi dengan tangannya. Saya sendiri tahun 2011 sudah mengalami operasi robotik seperti itu. Saya waktu itu menderita kanker prostat stadium dini, dan operasi hari Kamis, hari Sabtu sudah pulang ke Indonesia.
Jadi teknologi itu memudahkan sekali. Nah, ini adalah satu kelainan pada genital anak-anak, di mana ujung dari uretra itu tidak berada di ujungnya, bisa di tengah, bahkan bisa dekat sekali di proksima, namanya hipospadi. Saya buat gambaran ini karena sekarang kami dari FKUI, dengan YRC nih Pak Fasli, sedang membuat satu aplikasi di mana orang tua menyuruh anaknya untuk berkemih, lalu dia video. Lalu video itu dikirim ke satu center yang kami punya. Lalu kami bisa menetapkan anak itu ada hipospadi atau tidak, hipospadinya berat atau tidak, dan harus segera dioperasi atau tidak. Dan orang tua itu akan dihubungi, suruh datang ke layanan kesehatan setempat. Dulu ini hanya ditemukan oleh dokter, sekarang orang tua bisa menemukannya. Dan itu aplikasi itu dibuat oleh teman-teman di IRC, Pak Chandra saya kenal baik, dia lulusan Computer Science S1-nya di UI, kemudian pasca sarjananya di Australia, dia pernah kerja di Cina, dia pernah kerja di Timur Tengah, urusan selalu komputer untuk bidang kedokteran. Jadi terima kasih nih Pak Fasli, kita sudah membuat satu aplikasi nama Ashoka bersama-sama. Slide berikut. Nah, tantangan kita adalah bahwa ini nanti akan dibahas oleh para pakarnya bahwa kita memang tumbuh di atas 5%, tapi ketimpangan amat besar. Lalu juga pembangunan ekonomi lebih diutamakan, sedangkan pembangunan budaya kelihatannya tertinggal. Belum lama ini beberapa pakar budaya menghadap ke wakil presiden, mengeluhkan bagaimana keadaan sekarang ini kalau dibiarkan bisa terjadi perpecahan, bahkan mengancam kesatuan bangsa kita ini, karena masing-masing semua pihak ingin memajukan kelompoknya saja, kurang memperhatikan kesatuan Indonesia secara keseluruhan. Karena itu pakar-pakar budaya tersebut meminta supaya kita kembali lagi kepada cita-cita kemerdekaan kita. Nah, ini tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Sutrimo maupun Pak Fasli, tetapi yang saya rasa penting bagi kita adalah pemimpin ke depan harus menghayati cita-cita kemerdekaan. Di samping tentu normatif yang tadi. Slide berikut. Nah, kalau kita lihat pendidikan dan kesehatan ini, pengertiannya harus lebih luas. Pendidikan bukan hanya untuk sekolah dan mendapat gelar, tapi mandiri, beradab, dan berbudaya. Kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dan karena itu hasil-hasil programnya kita harapkan bisa mendukung pembangunan kita secara lebih menyeluruh. Hanya saja Pak Emil Salim saya rasa pernah melontarkan kekhawatirannya bahwa perencanaan pembangunan kita ini dalam 2-3 tahun belakangan ini tidak direncanakan dengan baik. Pembangunan-pembangunan yang puluhan bahkan ratusan triliun itu bisa diadakan dengan ide lalu langsung dilaksanakan. Ini yang barangkali akan menjadi beban bagi pemerintah-pemerintah di masa depan. Slide berikut. Nah, kita tentu ingin memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya. Saya di samping mata ajaran imunologi, bidang saya, diminta teman-teman untuk mengajar mengenai humanisme. Untuk mahasiswa yang baru masuk Fakultas Kedokteran. Dan saya coba jalankan itu, tetapi saya sering mendapat tantangan dari mahasiswa-mahasiswa baru ini. Coba beri contoh kami, pemimpin, yang bisa kami contoh sekarang. Jadi sulit, tidak mudah. Yang pintar itu banyak. Yang terampil itu banyak. Yang kompeten itu banyak. Tetapi bagaimana dengan nilai-nilai luhur dan budaya kita? Karena itulah barangkali ini kita harus kembangkan mulai dari keluarga, mulai dari pendidikan TK, SD, sampai ke universitas, sampai di masyarakat.
Karena kita sekarang sudah memasuki post-truth society. Kebenaran itu menjadi sangat relatif. Slide berikut. Nah, ini introspeksi. Mohon maaf nih Pak Sutrimo. Untuk kita-kita sendiri di PPSN, saya mengusulkan kita lebih banyak kontak dengan generasi muda. Aminoto bisa melahirkan puluhan pemimpin yang berskala nasional. Kita sebanyak ini di PPSN, berapa orang anak muda yang bisa kita dukung, dampingi agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Slide. Ini saya selalu ingatkan pada mahasiswa-mahasiswa baru saya, bahwa konsep humanisme hak asasi manusia tidak selalu itu adalah pemberian dari Barat. Karena Sunan Kalijaga 1700-an itu sudah mengajarkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang memerlukan dan perlu kita dukung. Slide berikutnya. Dan kita dalam konteks dokter misalnya, saya selalu mengajak bagaimana kita bisa menjadi dokter yang cerdas, terampil, berbudi luhur, dan mencintai tanah air. Cerdas artinya kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Berbudi luhur, kemanusiaan kita menolong baik yang mampu maupun tidak. Dan kita bersedia ditempatkan di mana saja. Entah itu di kota besar, entah itu di tempat yang sangat terpencil. Itulah arti dari mencintai tanah air. Slide berikut. Jadi kembali ke pemimpin yang didambakan dalam bidang kesehatan dan pendidikan ini adalah seperti yang diungkapkan Pak Sutrimo, kemudian Prof. Fazli tadi, tetapi dalam konteks kesehatan dan kedokteran dan pendidikan, banyak hal yang masih harus kita kerjakan, dan kita jangan hanya mencetak lulusan yang diperlukan di tenaga kerja. Itu memang perlu, karena tenaga kerja kita memang masih kurang, tetapi juga harus berbudi luhur dan berbudaya. Slide terakhir, barangkali slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsurijal. Saya ingin membacakan yang dikutip Pak Samsurijal tapi tidak dibacakan. Menehono teken wong kang wuto, gitu Mbak. Menehono mangan wong kang luwe. Menehono busono marang wong kang wudo. Menehono ngiyup marang wong kang kodanan. Yang nggak tahu lihat Google Translate aja. Itu kata Sunan Kalijaga. Ini salah Prof. Samsurijal ya. Artinya apa? Ya intinya tadi pemimpin harus baik gitu ya. Kata Pak Samsurijal sama dengan Pak Fazizal tadi, harus baik dan membuat baik yang dipimpin. Ditambahkan selain cerdas terampil, kata Pak Samsurijal, nilai-nilai luhur sehingga kepada anak-anak mahasiswa penting diberikan mata kuliah pelajaran pemahaman humanisme dari Bapak. Nah, ada lagi Pak, ini Jawa lagi Pak ya, saya terpicu jadi ngono, ya ngono, ngono. Ada lagi yang jarang didengar, ngono ya ngono, sing penting harus kudu ngono. Mungkin kita ada di situasi itu gitu ya. Arti kudu ya harus gitu. Jadi udah ketahuan yang menang siapa. Nah, berikutnya akan kita dengar paparan dari Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Kami persilahkan.